Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha penguasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menguatkan kehidupan kami, agar masing-masing kami hanya memandang kepada Yesus saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Dia dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Allah merasa senang apabila kita terus menghadapkan wajah kita pada matahari kebenaran. Apabila kita mengalami kesusahan dan tertekan oleh kegelisahan, Tuhan adalah dekat dan disuruhnya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Ia peduli kepada kita. Ia datang kepada semua anak-anaknya dalam kesusahan mereka. Pada waktu bahaya, Dialah perlindungan mereka. Dalam duka cita, Dia memberikan sukacita dan penghiburan. Akan berbalikkah kita dari penebus, pancaran air hidup, untuk memahatkan diri kita ke palungan yang retak yang tidak dapat memuat air? Pada saat kita menghadapi bahaya, apakah kita mencari perlindungan pada manusia yang lemah seperti kita, ataukah kita lari kepada Dia yang penuh kuasa menyelamatkan? Lengannya terbuka lebar-lebar dan Dia mengucapkan undangan yang penuh rahmat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukanlah kenyataan kemuliaannya yang hebat dan kuasanya yang tiada dapat dibandingkan itu, yang akan membiarkan kita tanpa maaf kalau kita menolak hendak memberikan kepadanya kasih dan penurutan kita. Melainkan kasih, belas kasihan, ketekunan, dan panjang sabar yang telah ditunjukkannya itulah yang akan bersaksi melawan mereka yang tidak menyerahkan pelayanan hidupnya dengan sukarela kepadanya. Barang siapa yang berbalik kepada Allah dengan hati dan jiwa dan pikiran akan mendapat padanya kesentosaan yang aman. Ia mengetahui tepat apakah yang kita perlukan, apa yang dapat kita tanggung, dan Ia akan memberikan kepada kita rahmat untuk menahan segala pencobaan dan ujian yang didatangkannya atas kita. Doa saya selalu ialah kedekatan yang lebih besar kepada Allah. Segala persediaan telah diadakan untuk memenuhi segala keperluan sifat kerohanian dan moral alami kita. Terang dan keadaan baka dijelaskan oleh perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus telah bersabda bahwa Ia telah menghadapkan pada kita pintu terbuka yang tiada seorang pun boleh menutupnya. Pintu terbuka itu ada di hadapan kita, dan oleh rahmat Kristus, sinar terang kemurahan memancar dari pintu gerbang yang terbuka itu. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Allah dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya. Bagaimana caranya Allah dekat dengan kita? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 21 paragraf 1, yang berkata, Allah merasa senang apabila kita terus menghadapkan wajah kita pada matahari kebenaran. Kita dinasihatkan agar terus menghadapkan wajah kita kepada matahari kebenaran. Jika dikatakan terus, artinya tidak pindah-pindah. Pandangan kita hanya kepada matahari kebenaran. Siapakah matahari kebenaran ini? Reflecting Christ halaman 82 paragraf 2 menyatakan, saya bertanya, apakah wajah Anda berpaling ke arah Yesus? Apakah Anda memandang Dia, matahari kebenaran? Matahari kebenaran adalah Yesus Kristus. Kita baca satu kutipan lagi agar meneguhkan.
Bible Echo, Maret 19 tahun 1894, paragraf 4, berkata, Kristus, matahari kebenaran, datang untuk memancarkan sinar terangnya ke setiap hati dan rumah. Jelas bahwa matahari kebenaran adalah Yesus Kristus, dan Allah senang bila kita terus menghadapkan wajah kita kepada Yesus Kristus. Sebab melalui dan di dalam Yesuslah Allah Bapa dekat dengan kita, beserta kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus dekat dengan kita? Renungan hari ini mayoritas dikutip dari manuskrip 20 tahun 1892 yang Nyonya White tulis mulai tanggal 15 Juli 1892 sampai dengan tanggal 23 September 1892. Manuskrip 20 ini seperti diary. Hampir setiap hari Nyonya White menuliskan sesuatu dari apa yang dia alami, entah singkat atau panjang. Nyonya White saat itu sedang berada di Australia dan kondisi kesehatannya tidak baik. Nyonya White bergumul dan susah tidur. Mari kita baca cuplikan-cuplikan dari diary Nyonya White ini agar menjadi kekuatan bagi kita serta menjadi pengalaman kita. Sebab kita pun punya banyak pergumulan dan mungkin susah tidur juga. Manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 5 berkata, Akankah kita berpaling dari penebus, sumber air kehidupan untuk mengeluarkan bagi diri kita sendiri tangki-tangki yang rusak, yang tidak dapat menampung air? Ketika bahaya mendekat, akankah kita mencari bantuan dari mereka yang lemah seperti diri kita sendiri? Atau akankah kita melarikan diri kepadanya yang perkasa untuk menyelamatkan? Lengannya terbuka lebar dan dia mengucapkan undangan yang ramah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tanggal 16 Juli tahun 1892, malam yang sangat dingin. Nyonya White sangat kesakitan. Dia tidak bisa bergerak tanpa rasa sakit, tetapi dia percaya dia tidak akan dibiarkan. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan kutipan ini. Nyonya White mengarahkan pandangannya kepada penebus, yaitu Yesus Kristus, Sang Matahari Kebenaran. Demikian juga dengan kita. Entah kita sakit jasmani atau rohani, pandangan kita harus terus kepada Yesus. Kemudian Nyonya White lanjutkan diary-nya dan dia menuliskan kalimat berikut ini yang familiar bagi kita. Manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6 singkat, padat dan jelas berkata, Juru selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa dialah. Nyonya White mengalami penderitaan secara jasmani dan dia terus memandang kepada Yesus, dan karenanya dia telah buktikan bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Sebab meski dia sangat menderita kesakitan, tetapi Nyonya White saksikan dia merasakan damai dan penghiburan, sebab Yesus besertanya. Kemudian tanggal 18 Juli, Nyonya White berkata, Saya mengalami malam yang sangat berat. Saya sangat lelah, tetapi tidak dapat istirahat, karena tubuh saya sangat sakit. Aku merindukan pagi agar aku bisa duduk, kata Nyonya White. Lalu Nyonya White menuliskan kalimat berikut ini dalam paragraf 8 yang berkata, Dalam masa-masa sulit ini, saya memandang kepada Yesus, karena saya tahu bahwa dia tersentuh dengan perasaan kelemahan saya. Dalam kemanusiaannya, dia disempurnakan melalui penderitaan. Yesus tahu kelemahan, Yesus tahu penderitaan, Yesus tahu apa yang kita rasakan. Karenanya, saat Nyonya White dalam kondisinya yang sedang kesakitan, dia hanya terus memandang kepada Yesus, Sang Matahari Kebenaran, Sang Penghibur kita. Tanggal 19 Juli tahun 1892, Nyonya White menuliskan, Saya tidur sedikit di malam hari, tetapi meskipun saya sangat menderita, saya tidak putus asa. Betapa lemahnya kemanusiaan, betapa sedikit yang bisa kita lakukan dengan bergantung pada diri sendiri. Lalu Nyonya White tuliskan kalimat berikut ini dalam paragraf 11 yang berbunyi, Diri bukanlah apa-apa, Yesuslah adalah segalanya bagiku. Doa saya adalah, jadilah engkau kediamanku yang kuat, di mana saya dapat terus beristirahat.
Yesus segalanya bagi Nyonya White, dirinya tidak ada artinya. Dan dia mau tinggal di dalam Yesus, karena Yesuslah tempat kediamannya yang kuat. Tanggal 21 Juli tahun 1892, Nyonya White tidur hanya sedikit, lalu dia tulis dalam paragraf 14 yang berkata, "Hati saya merindukan lebih banyak kehadiran Yesus. Doa saya yang terus-menerus adalah agar saya dapat diangkat ke dalam suasana yang lebih murni dan lebih suci. Saya memohon kepada Tuhan untuk menghapus penderitaan saya. Dan meskipun saya terus menderita, saya terhibur oleh pemikiran bahwa Yesus tahu dan bahwa Dia akan menolong saya." Bagaimana dengan kita? Siapa yang kita rindukan hadir bersama kita? Banyak umat Allah yang rindu Allah Roh yang hadir bersama mereka. Tapi Nyonya White tidak. Dia rindu Yesus hadir bersama dia, dan lebih banyak lagi hadir bersama dia. Dan kiranya itu juga menjadi kerinduan kita. Meski menderita dan ingin derita itu Tuhan hapuskan, tetapi Nyonya White terhibur sebab dia tahu bahwa Yesus tahu dan akan tolong dia. Adakah ini juga penghiburan bagi kita, bahwa Yesus tahu dan Yesus akan tolong kita? Kembali pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus hadir bersama kita? Dalam diarinya tanggal 26 Juli tahun 1892, Nyonya White berkata dalam paragraf 21, "Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya adalah anaknya, sehingga saya dapat berseru, 'Ya Aba, ya Bapa.' Meskipun saya kesakitan siang dan malam, namun kasih karunia Kristus menopang saya." Apakah yang dapat membuat kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa"? Apakah kasih karunia Kristus itu? Galatia 4 ayat 6 berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, 'Ya Aba, ya Bapa.'" Nyonya White dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa" karena roh anak Allah ada di dalam hatinya. Sebab Allah Bapa menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus, ke dalam hati kita, agar kita dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Nyonya White memiliki roh Kristus dalam hatinya, dan itulah yang menopang dia. Sebab dalam Signs of the Times Januari 8 tahun 1902 paragraf 9 berkata, "Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter." Kemudian dalam Christian's Education halaman 146 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, "Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus." Dari penjelasan dua kutipan ini, jelas dikatakan bahwa kasih karunia Kristus sama dengan roh Kristus. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri, karena keduanya mengubahkan karakter kita, dan itu demi keselamatan kita. Jadi, Nyonya White memiliki roh Kristus dalam hatinya, dan karenanya dia dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa," dan roh Kristus itulah yang menopang Nyonya White. Sebab memang Kristuslah sang penghibur itu yang hadir melalui rohnya yang kudus, roh Kristus. Pada bagian akhir diarinya tanggal 26 Juli, Nyonya White menuliskan kalimat berikut ini, yang terdapat dalam paragraf 22, yang berkata, "Karena dengan iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang-bayang, dan kita memuja Allah atas kasih-Nya yang luar biasa dalam memberi kita Yesus Sang Penghibur." Inilah maknanya memandang terus kepada Yesus, yaitu Sang Matahari Kebenaran, dengan memandang oleh iman kepadanya dan menerima kehadiran rohnya yang kudus yang disebut penghibur, atau dalam bahasa Inggris disebutkan the Comforter. Dan sampai di sini dulu cerita kita dari diary Nyonya White. Masih panjang diarinya, dan saudara dapat membacanya secara online dalam ellengwhitewritings.org. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa dekat kepada mereka yang berseru kepadanya melalui kehadiran anaknya yang kudus, Yesus Kristus.
Dan Yesus hadir dekat dan di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, Sang Penghibur. Itu sebabnya renungan hari ini menutup. Yesus berkata bahwa Dia telah menghadapkan kepada kita pintu yang terbuka, yang tidak seorang pun boleh tutup. Pintu itu terbuka ada di hadapan kita, dan oleh kasih karunia Kristus, sinar terang kemurahan bersinar dari pintu yang terbuka itu kepada kita. Maukah kita terima dan buka pintu hati kita agar Yesus masuk? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas cerita singkat dari pengalaman Nyonya White selama di Australia yang dia tuliskan dalam diary-nya. Dan kiranya melalui cuplikan-cuplikan diary Nyonya White ini, kami dikuatkan agar membuka hati kami supaya Yesus masuk. Karena dengan kehadiran Kristus, Allah dekat dengan kami. Dan itulah yang menolong kami. Kehadiran Kristus melalui Roh-Nya itulah yang menghibur kami, menopang kami, menguatkan kami. Karena Yesus yang telah menjadi manusia mengerti akan kelemahan dan kekurangan kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.